Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rati Kumaladewi di SMP Negeri 2 Ciranjang. Ibu mengajar bahasa Inggris. Selamat datang buat anak-anakku, calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Ciranjang. Hari ini kalian sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu kalau disingkat MPLS. Pada hari ini di jam sekarang Ibu akan memberikan materi tentang sekolah ramah anak dan tata krama siswa. Oke, kita dimulai dengan arti dari tata krama siswa itu sendiri. Dari tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Jadi itu orang tua kalian mengajarkan dan melatih bahwa kalau ada seseorang memberikan sesuatu, itu harus sopannya harus diterima dengan tangan sebelah kanan disertai dengan mengucapkan terima kasih. Lalu di sini arti dari tata krama tersebut, tata krama itu terdiri atas dari kata tata dan krama. Tata itu artinya adat, aturan, norma, atau peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Berarti kalau digabungkan, tata krama artinya adat sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau aturan-aturan sopan santun yang berlaku di lingkungan kita. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong. Maksudnya di sini bahwa orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian. Oh ya, sebelumnya yang tipe kedongdong maksudnya jadi bagus di luar, ternyata di dalamnya itu jelek. Di dalamnya itu hatinya itu nggak sebagus dengan penampilannya. Sedangkan ini tipe durian, penampilannya tidak menarik karena kasar dan tidak mengundang simpati. Itu kan durian berbentuknya ada durinya, jadi tidak menarik, cuman harum wanginya, dan di sini tidak mengundang simpati orang. Namun berhati emas. Nah, kenapa ini berhati emas? Rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai orang. Nah, di situ kan dari penampilannya ini durian itu tidak menarik, tidak bagus. Ternyata dalemannya dia durian tersebut enak, manis. Nah, seperti itulah orang atau manusia yang bertipe durian. Jadi orang penampilannya dia tidak menarik, tidak mengundang simpati orang, tetapi berhati emas. Lalu macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan, komunikasi sebagai tata krama pergaulan dan komunikasi. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi memang di sini maksudnya antara komunikasi dan tata krama pergaulan itu tidak bisa dipisahkan
karena kalau ada peribahasa bilang itu yang namanya bahasa itu tidak beli. Jadi segala sesuatu di sini kita harus dengan ucapan pun, bukan hanya dengan sikap, tetapi dengan perkataan. Seperti dikasih sesuatu sama orang, kita harus mengucapkan, berarti itu dengan bahasa, mengucapkan terima kasih. Jadi ada kaitannya antara komunikasi dengan tata krama pergaulan. Itu maksudnya. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Kunci yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Maksudnya di sini, kalau kalian pengen diperlakukan baik sama orang lain, berarti kalian pun harus berlaku baik kepada orang lain juga. Jadi kalau misalkan kalian bersikap kepada orang lain jahat, tidak baik, jangan berharap kalian ingin diperlakukan sama orang lain dengan baik. Jadi apakah seperti peribahasa yang mengatakan, apa yang kau tanam itu pula yang kalian tuai. Itu kunci yang kedua. Setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Jadi yang ini maksudnya setiap orang mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Walaupun ada orang yang kembar identik, itu maksudnya di sini satu telur yang sama, berarti itu kembar identik. Walaupun mereka kembar identik, wajahnya sama, jadi susah membedakan satu sama lain, tetap yang namanya sifat itu mereka pasti berbeda. Makanya di sini kunci yang kedua disebutkan setiap orang mempunyai perbedaan masing-masing. Jadi tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat yang sama. Kunci yang ketiga yaitu kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau segala sesuatu kita itu harus kenal dulu. Kita nggak mungkin bakalan sayang kepada seseorang kalau kita nggak kenal sama orang tersebut. Makanya di sini ya kita sambungkan dengan MPLS ini. Biar kalian sayang kepada sekolah kalian, makanya kita mengadakan ya kalian mengikuti yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, biar ya tujuannya, salah satu tujuannya biar kalian sayang. Udah kenal, sayang, makin kenal makin sayang. Ya itulah kunci yang terakhir, kunci yang ketiga. Lalu tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan. Maksudnya ini kalau kita mau berkenalan sama orang lain, jadi ada dua orang yang mau berkenalan, itu kedua belah pihak harus saling menyebutkan nama. Lalu ya sambil menyebutkan nama itu sambil saling memandang. Jadi jangan melihat kemana saja. Jadi matanya kemana kita menyebutkan nama. Lalu selain itu, selain menyebutkan nama lalu saling memandang, ini lalu berjabat tangan. Jadi di sini hanya berjabat tangan, tidak diayun-ayunkan tangannya. Jadi kalau misalkan kita berkenalan dengan seseorang, tidak hanya menyebutkan nama tanpa memandang orang tersebut, tanpa berjabat tangan.
Jadi kalau kita mengikuti tata krama, aturan sopan santunnya dalam berkenalan, berarti kita harus menyebutkan nama, saling memandang, dan berjabat tangan. Lalu tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Di sini maksudnya sopan santun untuk bertamu ke rumah seseorang, kita harus janjian dulu sama orang tersebut, sama yang namanya orang tuan rumah tersebut. Dan kalau janjian jam 9, berarti ya datangnya jam 9. Jangan sampai janjian jam 9 datang jam 10 atau jam 11. Jadi tidak datang tepat waktu. Ini untuk tata krama bertamu. Lalu tata krama berbicara. Kalau kita berbicara sama seseorang, pertama berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Berarti ya lidah kita harus dijaga, maksudnya di sini. Dan apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, jagalah jangan sampai menyinggung perasaan lawan bicara kita. Lalu yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Pada saat orang lain sedang berbicara, cukup kita jadi pendengar dulu. Setelah orang tersebut berhenti berbicara, baru kita berbicara. Jadi yang namanya jangan memotong pembicaraan orang itu maksudnya orang lain sedang berbicara, kita ikutan berbicara, atau menghentikan pembicaraan orang tersebut biar kita bisa berbicara. Makanya itu disebutnya memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang terakhir, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, untuk berbicara dengan seseorang, kita harus melihat umur, lalu melihat kedekatan kita dengan orang tersebut. Kalau dari umur, kalau misalkan kita berbicara dengan orang tua, kita harus memperhatikan bahasa kita. Bahasa kita ke orang tua harus seperti apa? Berarti kita harus lebih hormat, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang tersebut, orang tua tersebut yang usianya lebih tua dari kita. Kalau misalkan berbicara dengan anak kecil atau usianya di bawah kita, ya kita harus bisa tahu membedakan ini orang di bawah kita. Lalu teman kalian, nah walaupun satu umur, seumuran, sekelas, nah, kalian harus bisa membedakan apakah orang tersebut bisa diajak bercanda, bisa diajak dengan ngomong kasar atau sebagainya. Nah, berarti di sini kita harus bisa kedekatannya antara dia dengan kamu itu seperti apa. Kalau misalkan memang dengan teman dekat dan kita udah tahu karakter orang tersebut, kita bisa berbicara ya mungkin kalau bahasanya bahasa kasar dia bisa menerima, ya itu nggak jadi masalah. Tetapi ada juga kalau kita tidak dekat dengan orang tersebut, bahasa kita kasar, berarti kita harus menyesuaikan bahasa kita ke orang tersebut. Berarti bahasanya kita harus jaga. Nah, berarti perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Oke, kita lanjutkan dengan tata krama berpenampilan. Yang pertama yaitu cara menggunakan pakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi sabuk hitam, yaitu seragam untuk kalian SMP seragam putih biru. Jadi untuk tata kramanya, peraturan berpenampilan dalam menggunakan pakaian seragam sekolah,
kalian mau laki-laki ataupun perempuan, itu baju seragamnya atasannya itu dimasukkan ke dalam rok untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki ke dalam celana, lalu pakai dasi dan sabuk hitam. Lalu pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Berarti kalau misalkan pada saat pelajaran olahraga kalian harus memakai baju olahraga, bukan memakai baju seragam putih biru. Lalu memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Jadi kita walaupun bukan sebagai siswa, tapi sekarang kita membicarakan tentang kalian sebagai siswa SMPN 2 Ciranjang, kalian harus menyesuaikan kemanapun kalian berada, kalian pergi. Nah, kalau misalkan kalian ke sekolah, pada saat sekolah berarti kalian harus memakai seragam sekolah, dan di situ ada, walaupun seragam sekolah pada saat tatap muka seragamnya kan beda-beda ya. Pada saat biasanya waktu tatap muka Senin, Selasa itu memakai putih biru. Rabu, Kamis memakai batik, sedangkan hari Jumat memakai baju pramuka. Kalau di luar sekolah kalian boleh memakai pakaian apa aja, yang penting cocok, yang penting sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tempat kemana kalian mau pergi. Gak mungkin kalau misalkan kalian mau pergi ke pesta atau mau pergi ke ulang tahun temen, kalian memakai baju seragam sekolah. Atau misalkan sebaliknya, kalian mau berenang, masa kalian harus memakai baju tidur. Jadi kita harus pada saat memakai pakaian harus disesuaikan dengan situasi dan tempat kemana kita akan pergi atau kita kunjungi. Lalu yang kedua, cara berjalan bersama. Nah, di sini laki-laki harus melindungi wanita. Maksudnya di sini, kalau misalkan kalian berjalan, laki-laki dan perempuan, apakah banyakan mau bertiga atau berdua, kalau misalkan jalannya di sini, di pinggirnya, di sisi kanannya itu jalan raya atau ada jalan lewat kendaraan, berarti di sisi kanan tersebut laki-laki, dan di sebelah laki-laki tersebut atau di sebelah kiri laki-lakinya itu perempuan. Itulah tata kramanya berjalan bersama antara laki-laki dan perempuan. Ataupun misalkan anak kecil dengan orang dewasa atau yang sudah gede, jangan sampai anak kecil berjalan di sebelah kanan pinggir jalan raya atau pinggir jalan kendaraan. Jadi kendaraan yang lalu lalang. Di sini yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Nah, di situ ya salah satunya seperti tadi Ibu bilang. Kalau ada dua wanita dan satu pria. Di sini katanya pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi kalau misalkan sebelah kanannya itu lalu lintas, berarti pria yang berjalan di dekat lalu lintas tersebut. Lalu yang ketiganya, kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Nah, ini pada saat berjalan ada dua
pria. Kalau yang tadi itu 2 wanita 1 pria, jadi prianya itu di pojok sebelah yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau yang ini berarti wanitanya diapit oleh 2 pria tersebut. Jadi wanitanya ada di tengah-tengah 2 pria tersebut. Lalu yang ketiga, tata cara makan. Yang pertama, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jadi kalau misalkan waktu makan, kita itu tidak boleh bersuara makan ataupun minum. Jadi kalau kata orang Sunda mah entong ceplak pada saat makan. Lalu pada saat minum itu tidak bersuara, biasanya ada suaranya glek 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 sekaligus. Nah, minum berarti kalau ada kayak iklan mah nyaris tak terdengar. Nah, ini yang kedua, jika batuk pada waktu makan tutupi mulut. Jadi pada saat kita sedang makan tapi kita pengen batuk, nah itu mulutnya ditutup. Jangan sampai makanan yang ada di mulut kita itu karena batuk pada keluar makanannya, jadi nyembur ke orang lain atau keluar ke lantai atau berhamburan kemana-mana. Lalu yang terakhir, berdoa sebelum makan. Jadi jangan lupa sebelum makan itu, apalagi kita umat Islam ya, yang muslim ya, kita semua muslim semua harus diwajibkan sebelum makan itu harus berdoa dulu. Dan yang terakhir yaitu tata cara menggunakan fasilitas umum. Berarti fasilitas umumnya ini yang ada di sekolah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau di sekolah itu ada tempat sampah, kalau kalian udah jajan, kalau udah makan sesuatu, ada sampahnya, ada plastiknya, buanglah ke tempat sampah yang disediakan di sekolah. Lalu jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Nah, karena kita umat Islam yang muslim, kita harus bisa menjaga kebersihan. Ini kata agama kita, kebersihan sebagian dari iman. Makanya jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman sekolah. Nah, di kelas biasanya suka ada piket. Nah, sesuaikan. Kalau ada dikasih piket, berarti kalian harus mengikuti piket tersebut, disesuaikan dengan hari yang sudah diatur dalam jadwal piket tersebut. Lalu yang selanjutnya, taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Di sini kita akan membicarakan taman umum yang ada di sekolah. Walaupun itu taman umum, taman untuk semua orang, kalian harus bisa menjaganya. Anggaplah taman tersebut taman kita semua, taman kalian. Jadi ini balik lagi ke poin yang pertama, yaitu buang sampah pada tempatnya. Berarti kita harus bisa menjaga kebersihannya, yaitu dengan tidak membuang sampah ke taman. Jadi salah satu menjaga kebersihan taman itu tidak membuang sampah ke taman umum atau taman sekolah. Lalu sopan berkendara di jalan, yaitu di sini di jalannya maksudnya karena kita lingkupnya sekolah, berarti sopan berkendaraan di jalan yang ada di sekolah. Kalau misalkan kalian yang membawa kendaraan
itu harus bisa menghargai teman-teman kalian yang berjalan kaki. Dan pada saat kalian memarkirkan motor, kendaraan kalian sesuai dengan tempat parkir yang telah disediakan sekolah. Tapi ya mudah-mudahan ya disarankan kalian yang kelas 7 kalau pada saat tatap muka lebih baik jangan membawa dulu kendaraan, yaitu jangan dulu membawa motor ke sekolah. Oke, itu materi tentang tata krama sekolah, ramah anak, dan tata krama siswa. Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan materi yang Ibu kasih, yang Ibu berikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Dan cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.